Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anies Baswedan hadiri dialog calon presiden bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia. Calon presiden nomor urut 1 ini hadir dalam dialog ekonomi bersama Apindo. Dalam dialog ini dibahas visi besar Apindo yang ingin menunjukkan iklim usaha yang semakin kondusif yang menjadi momentum fundamental dalam dunia ekonomi. Nantinya akan terdapat dialog dan masukan bagi kepemimpinan nasional dalam menentukan arah ekonomi yang lebih maju. Terlebih, terdapat tantangan besar ekonomi negara pasca pandemi COVID-19. Anies hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tanpa didampingi calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar. Keempat di dunia, dan moral kami, para pengusaha, adalah untuk yang bisa menyokong tujuan. Calon presiden dari nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan kampanye di Jakarta pada hari ini. Pada hari ke-14 masa kampanye, Ganjar Pranowo menghadiri peluncuran toko merchandise Ganjar Mahfud di FX Sudirman, Jakarta pukul 11 pagi tadi. Pada kesempatan itu, Ganjar bertemu dengan para pendukungnya di mal tersebut. Setelah itu, Ganjar dijadwalkan akan menghadiri dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Makan siang memakai otak-otak. Untuk mengetahui lebih jauh agenda kampanye Anies Baswedan, kita telah terhubung dengan rekan kami Adi Mulya. Selamat siang Adi, bagaimana di sana, apakah sudah selesai acaranya? Yohanes Leonardo ya, silahkan Nardo. Ya baik, selamat siang Vena, Ana dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini tim kami sedang berada di Menara Mega Bank di Jakarta Selatan untuk kemudian memantau bagaimana jalannya kegiatan dialog antar capres di Pilpres 2024 pada agenda yang diselenggarakan oleh Apindo atau Asosiasi Pedagang Indonesia, di mana dalam dialog ini tadi yang pertama giliran dari capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan yang hadir pada sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana Anies menyampaikan beberapa poin dalam dialog yang berkaitan dengan visi ataupun juga misi yang ingin dicapai oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dalam dialog tadi, Anies menyampaikan beberapa hal pada beberapa pengembangan pada beberapa sektor perekonomian, khususnya diantaranya ada yang pertama dimulai dari sektor yang difokuskan oleh Anies ialah sektor pengembangan sumber daya manusia dan juga ketenaga kerjaan, karena ini berkaitan dengan pengembangan ataupun juga transformasi ekonomi yang akan kemudian dikembangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kemudian juga mantan gubernur Jakarta tersebut yang kini maju ke Pilpres 2024 itu juga mengatakan bagaimana cara untuk mencapai hal-hal tersebut. Diantaranya Anies menyampaikan yang pertama ialah tugas pemimpin untuk mengambil keputusan, di mana pengambilan keputusan tersebut juga berfokus pada 4 hal, diantaranya adalah fairness atau keadilan, interest atau kepentingan, objektivitas, kemudian juga ada frekuensi terkait penilaian bagaimana kemudian juga semakin sering ataupun tidaknya sebuah keputusan diambil oleh seorang pemimpin. Lalu kemudian juga Anies menyoroti beberapa hal, diantaranya ialah ekonomi di Indonesia yang cukup timpang di beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa, di mana Anies mengatakan untuk itu ekonomi ataupun juga pengembangan sektor ekonomi dalam visi misi Anies Rashid Baswedan merupakan satu-satunya yang melibatkan 2 dimensi. Dimensi yang pertama ialah menggunakan dimensi sektor pertanian dan juga kesehatan. Kemudian juga dimensi kedua ialah teritorial untuk menyembangkan kemudian juga ekonomi, karena memang untuk rencana Anies Baswedan sendiri untuk menyamaratakan seluruh keadilan maupun juga dalam hal ini keadilan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di Indonesia jika memang Anies terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Karena memang sebelumnya sendiri di hari kampanye ke-14 dari Anies Baswedan ini juga ia sudah mengunjungi beberapa titik, termasuk diantaranya ada Bengkulu, Lampung, Banjarmasin hingga Jakarta dan juga Bogor, dan masih banyak daerah lain seperti Bandung dan juga Cirebon yang tak ketinggalan dalam kunjungan kampanye Anies sejak hari pertama pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Sementara itu juga pemaparan Anies sudah selesai dan ia sudah meninggalkan ruangan Apindo pada sekitar pukul 13 siang waktu Indonesia Barat tadi. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari sini. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo atas laporan Anda. Tapi katanya Vena, di situ juga ada Ganjar Pranowo yang kemudian akan datang juga ke acara Apindo, betul tidak nih, Ardo?
tampaknya. Ardo, apakah Ganjar juga akan datang ke acara tersebut? Ini tampaknya ada gangguan komunikasi nih Mungkin dengan karena Ardo. terlalu ramai ya di sana, Ana. Betul sekali. Coba kita sapa sekali lagi Ardo. Apakah Ganjar juga akan hadir ke acara Apindo? Ya baik, selamat siang Vena dan juga Ana. Maaf tadi sedikit tidak terdengar suara Anda dari studio. Memang untuk capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memang terjadwalkan akan hadir di agenda di Apindo ini pada sekitar pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Karena memang hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 13:40 atau 15 menit sebelum jadwal Ganjar hadir dalam dialog ini memang belum nampak kehadiran Ganjar Pranowo yang merupakan capres nomor urut 1 yang diusung oleh PDIP dan juga P3 serta beberapa partai pengusung lainnya. Namun kemudian juga apa saja kemudian yang akan menjadi poin-poin ataupun juga visi misi yang akan disampaikan oleh Ganjar dalam agenda dialog antar capres di Apindo ini, memang kami tentunya akan menunggu bagaimana kemudian Ganjar akan menyampaikan. Namun memang yang jelas Ganjar sendiri dimasuki ke hari ke-14 masa kampanye Pilpres 2024 ini, Ganjar sendiri sudah mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, mulai dari belusukan tidak hanya di Pulau Jawa saja. Ganjar sudah menyisir hingga ke Indonesia Timur, mulai dari Merauke, Papua, kemudian juga hingga Nusa Tenggara Barat. Begitu, di mana memang dalam kunjungan-kunjungan Ganjar sendiri ia menyampaikan keinginannya untuk melakukan transformasi energi maupun juga pemerataan ekonomi seperti yang sebelum-sebelumnya mungkin ia sampaikan dalam setiap agenda kampanye yang ia bawakan untuk kemudian juga memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Namun lalu kemudian juga dalam agenda Apindo ini sendiri memang Ganjar nantinya akan berbicara tidak jauh dari sektor-sektor perekonomian dan pengembangan pengusaha-pengusaha di Indonesia, karena memang berkaitan dengan investasi dan pengusaha di Indonesia memang untuk roadmap ataupun juga peta jalan yang sudah dibangun oleh Apindo atau Asosiasi Pedagang Indonesia sendiri ini meliputi berbagai hal yang akan diadvokasi, diantaranya ada ekonomi makro, ketenagakerjaan hingga UMKM dan masih banyak lagi. Lalu kemudian juga Ganjar juga akan membahas setidaknya ada 5 strategi yang nantinya akan diusung ataupun juga disodorkan oleh Apindo kepada calon presiden termasuk ke Ganjar Pranowo, di mana dalam 5 strategi prioritas tersebut ialah perbaikan payung hukum, kemudian juga kebijakan peran teknologi dan SDM dalam transformasi ekonomi, kemudian juga ada yang ketiga ialah kebijakan di bidang industri dan juga investasi yang lebih kompetitif, keempat konsep pembangunan berkelanjutan dalam industri hijau, yang kelima ialah perbaikan infrastruktur dan efek dan konektivitas yang lebih efisien lagi. Sementara demikian, Anda juga Vena. Baik, terima kasih laporan langsung Yohanes Leonardo.